Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Al-Bar yang kita cintai ini. Salawat serta salam kita anjur tinggikan untuk Nabi besar kita yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita masih dapat merasakan acara lokal karya kita pada hari ini dengan tema diseminasi penerapan disiplin positif di sekolah. Yang sama-sama kita hormati kepala sekolah yang hari ini diwakilkan oleh Ibu Wakil Kurikulum kita Bunda Netri Mariza SPD, dan yang sama-sama kita hormati pemateri hari ini Ibu Sefira Wisanti SPD, dan seterusnya yang teristimewa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin acara lokal karya pada hari ini. Baiklah, tidak membanyakan mukadimah, langsung saja masuk ke susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembawa acara yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka lokal karya kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Refli, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur diucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan berkat pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih dapat mengangkat kaki dan tangan untuk hadir di ruangan ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan calon pemuda angkatan ke-11 oleh Ibu Sefira Wisanti SPD. Dalam hal ini beliau akan menyampaikan materi tentang diseminasi penerapan disiplin di sekolah. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada
Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang terhormati, pada kesempatan hari ini merupakan suatu yang bermanfaat bagi kita. Kenapa? Karena kita Bapak Ibu majelis guru nanti itu akan diberikan semacam pengetahuan, semacam ilmu terkait dengan disiplin positif di sekolah. Jadi dengan adanya nanti materi tentang disiplin positif di sekolah, diharapkan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Dalam hal ini barangkali kita selaku guru tentu nanti dengan adanya materi-materi diberikan oleh pusat sosialisasi nanti itu bisa kita terapkan ke siswa kita baik di kelas secara khusus maupun di sekolah kita secara umum. Mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan kegiatan dari calon guru penggerak atas kelas ini dapat menambah wawasan kita sehingga kita dapat bergerak maju ke arah yang lebih baik. Barangkali itu saja sambutan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 11 Terstan. Acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini kepada Ibu Sefira Wisanti SPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan sampai ke alam yang terang benderang dan seterusnya lagi yang seperti kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta Ibu Wakil, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru, yang terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya atas waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara kita, langkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, hari ini kegiatan kita adalah tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Nah sebelum kita masuk ke materi, untuk menambah semangat kita sedikit dulu ya Bapak Ibu. Nah untuk sedikitnya kita tetap semangat. Tetap semangat. Ada yang tahu Bapak Ibu? Ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya kita ulangi lagi ya. Tepuk semangat. Terima kasih. Nah kita mulai lagi ya Bapak Ibu. Jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kita. Nah kegiatan pada hari ini dilakukan itu untuk melakukan atau menjalankan tugas saya sebagai
calon guru penggerak angkatan 11, yaitu materinya tentang budaya positif. Nah, kalau kita berbicara tentang positif, Bapak Ibu, berarti kita berbicara tentang hal-hal yang baik yang akan kita lakukan nanti di sekolah, yaitu melalui pembiasaan-pembiasaan yang nantinya akan dapat mewujudkan suatu budaya positif nanti di sekolah kita. Nah, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif itu merupakan suatu kebiasaan atau nilai-nilai yang baik dan berorientasi pada hal-hal positif yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, ini bisa diartikan sebagai upaya untuk menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan kita bersama. Nah, kemudian mengapa kita perlu menerapkan budaya positif itu di sekolah? Karena yang pertama, budaya positif itu Bapak Ibu dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian yang kedua, peningkatan prestasi akademik bagi siswa kita. Kemudian perkembangan karakter, pencegahan bullying dan kekerasan. Kemudian meningkatkan keterampilan sosial dan meningkatkan keterlibatan orang tua murid. Kemudian konsep utama budaya positif. Jadi konsep pada budaya positif ini nanti yang akan kita bahas ada 7. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi di sini, Bapak Ibu, maksudnya yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Sehingga dengan pembelajaran diferensiasi ini nanti kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu yang terdiri dari berapa dimensi, Bapak Ibu? Ada berapa? Ya, ada 6, yaitu ada beriman dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, gotong royong, kreatif, mandiri, berkebinekaan global. Ya, bernalar kritis. Nah, kemudian karakteristik pembelajaran dengan paradigma baru itu karakternya yang pertama, siswa sebagai pusat pembelajaran. Jadi proses pembelajaran di kelas itu Bapak Ibu berpusat kepada murid. Jadi murid yang aktif dalam proses pembelajaran, kemudian guru hanya membimbing atau menuntun siswa di kelas. Dan yang kedua, pembelajaran berpusat pada masalah atau proyek. Dan yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Yang keempat, pembelajaran kolaboratif atau saling kerjasama di kelas. Yang kelima, penilaian yang otentik. Kemudian poin yang kedua, Bapak Ibu, ada disiplin positif. Nah, disiplin positif itu maksudnya suatu pendekatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, maupun hukuman atau iming-iming hadiah. Contohnya, misalnya kita berdialog dengan anak itu dalam menentukan keyakinan kelas, kemudian membuat aturan dan konsekuensi, dan menciptakan suasana yang nyaman saat belajar, memberikan solusi, dan mendorong untuk bertanggung jawab.
poin yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu ada 5. Yang pertama kebutuhan dasar bertahan hidup. Itu mencakup kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan keseharian anak-anak kita. Dan kemudian ada kebutuhan dasar manusia yang kedua kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Jadi Bapak Ibu kalau ada anak-anak kita mungkin yang bermasalah, mungkin anak-anak kita tersebut kekurangan atau butuh kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, gitu. Kemudian untuk poin yang keempat itu ada motivasi perilaku manusia. Nah, di sini mencakup yang pertama motivasinya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi kadang-kadang ada murid kita itu mematuhi disiplin yang ada di sekolah atau peraturan yang ada di sekolah itu karena mereka itu takut dengan hukuman. Jadi bukan datang dari diri mereka. Jadi dia hanya takut karena nanti gurunya memberikan mereka hukuman gitu. Nah, kemudian yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mereka melakukan itu bukan dari hati mereka, tapi ingin mendapatkan suatu pujian mungkin dari gurunya atau mendapat imbalan lain. Dan yang ketiga ada menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, pada poin ini berarti murid itu dia melakukan disiplin itu emang karena dia sadar bahwa nilai-nilai kebajikan dalam dirinya gitu. Jadi emang datang dari diri dia sendiri. Nah, kemudian ada konsep disiplin itu namanya dengan identitas gagal. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal ini Bapak Ibu itu ada hukuman dan penghargaan. Nah, apa efek samping dari hukuman itu? Yang pertama pasti menyakitkan bagi siswa kita. Kemudian ada rasa tidak nyaman. Kemudian ada rasa ketakutan, memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan mereka. Kemudian murid juga jadi rendah diri dengan adanya hukuman. Selanjutnya untuk penghargaan, itu kalau yang demikian kita lakukan itu nanti tidak efektif. Kemudian dapat merusak hubungan antara siswa kita. Jadi nanti ada yang misalnya siswa mendapatkan pujian dari guru, bisa jadi siswa-siswa yang lain akan iri. Gitu. Kemudian mematikan kreativitas siswa yang lain. Kemudian menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak anak untuk menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu konsekuensi, yang mana di konsekuensi ini penguatannya hanya jangka pendek, kemudian perlu dimonitoring secara berkelanjutan dan stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan, hanya menghormati saja. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kemudian poin yang kedua ada namanya restitusi. Nah, pada restitusi ini itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dia bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka perbuat. Dia fokus pada permasalahan jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Ada teori kontrol atau dirinya yang memegang kontrol dan murid bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Nah, itu adalah poin dari restitusi. Nah, kemudian ada konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, ini pendekatan restitusi ini merupakan sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif yang ada pada murid kita. Jadi Bapak Ibu, yang lebih baiknya dilakukan di sekolah itu kepada anak adalah pendekatan dengan restitusi. Yang mana pengertian dari restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya
yang pertama bukan menebus kesalahan, tapi siswa kita bisa belajar dari kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungannya. Yang ketiga, sebuah tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter atau bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi dari kesalahan yang dilakukan. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi dan juga restitusi. Contohnya Bapak Ibu, misalnya ada siswa kita yang sering datang terlambat ke sekolah. Misalnya kalau Bapak Ibu melakukan hukuman, maka guru itu dia nanti akan menghukum murid dengan misalnya membersihkan pekarangan sekolah, kemudian dengan marah-marah sama siswa, sehingga siswa itu menjadi takut. Nah, itu merupakan suatu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, itu guru memberikan konsekuensi untuk datang lebih awal misalnya, atau pulang lebih akhir selama 10 hari atau 1 minggu. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, yang ketiga, restitusi. Kalau ada misalnya siswa kita yang terlambat, kalau kita melakukan restitusi, itu kita akan menanyakan keyakinan kelas pada anak murid kita. Kemudian kita membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa kita. Selanjutnya, kita sebagai guru juga harus terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi dalam menghadapi siswa itu kita ada namanya posisi kontrol restitusi sebagai seorang guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol tersebut, Bapak Ibu di posisi yang mana? Atau sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer dari siswa kita? Sebagai teman? Ya, ada yang sebagai teman. Mana lagi Bapak Ibu, Bu Neni? Oh, kadang-kadang nomor 2 pembuat merasa bersalah ya, Bu. Kemudian yang lain? Bunda? Terima kasih Ibu telah memberikan kesempatan pada saya untuk menanggapi pertanyaan Ibu tadi. Posisi kontrol restitusi yang keseharian kita laksanakan dengan usia saya mengajar hampir 36 tahun ini. Pada faktanya teori bisa bicara mulai dari kurikulum KTSP kurikulum 2013 lanjut sekarang yang lagi sedang kita laksanakan bersama kurikulum merdeka. Tujuan pemerintah sangatlah baik, tetapi pada faktanya kita menghadapi itu semua di kelas di sekolah saya secara bersama. Maka saya dari fakta yang ada sering saya memulai dari manajer. Di manajer ini saya dulu berusaha begini. Manajer ini saya pilih. Pertama anak kita tanya, kita klarifikasi masalah terlambat. Kenapa terlambat? Kenapa nada terlambat? Dia punya hak untuk menyatakan kenapa dia terlambat. Terus dengan terlambat Anda bisa nyaman tidak? Kemudian lagi saya lanjut bertanya lagi, mestinya Anda harus bagaimana supaya tidak terlambat? Bangun pagi, sholat dulu, bangun pagi. Nama sholat ada yang jawab tidak, ada yang jawab sholat. Mereka pasti punya beragam ini alasan, dan alasan itu ada yang mereka kemukakan dengan jujur, ada yang terpaksa berbohong. Saya selalu ngoreng-ngoreng supaya dia berusaha untuk jujur menjawab tanpa tekanan. Itu saya lakukan berkali-kali Ibu. Kemudian lebih lanjut lagi saya tanyakan, jadi nyamannya Anda bagaimana sesuai dengan kesepakatan kita di kelas yang tidak boleh terlambat. Dia tidak boleh terlambat, artinya Anda mulai tidur. Momentum tidurnya, tidur bagaimana? Jam berapa tidak terlambat?
paling lambat mengajar di jam 10 paling lambat, tapi mungkin tanpa harus oleh orang tua, dikontrol oleh orang tua. Kalau memang ingin bangunnya tepat waktu. Jadi orang azan bangun sholat langsung bersiap-siap untuk ke sekolah dan jangan lupa makan pagi begini. Kemudian saya berharap yang manajer itu berkali-kali dia bisa menemukan diri, menemukan solusi dan menemukan akibat dari seluruh kebiasaan buruknya dia. Kalau dia melakukan besok baik supaya tidak terlambat akhirnya dia menemukan sendiri jalan keluar dari kerutinitasan kebiasaan baik mereka, kan gitu. Kemudian kalau saya masih tidak berhasil, besok terlambat lagi. Saya cuma masih berteman ibu. Saya lakukan kontrol restitusi yang berteman. Saya coba dipanggil lagi, coba berusaha untuk tidak terlambat. Kemudian ada yang punya alasan, orang tua saya perlu dibantu, orang tua saya begini, punya lagi alasan-alasan. Tidak lagi berhasil dan rata-rata untuk 75% saya berhasil. Kemudian yang 25% itu selalu tanda tanya setiap hari masuk kelas. Ada yang masih coba-coba, ada yang ikut-ikutan terlambat, ada yang memang sengaja tidurnya tidak karuan tapi malam main. Saya cari ke orang tuanya informasi yang tidak mau berubah. Terus lagi saya akhirnya ini yang nomor 2 apa itu Bu? Merasa besar, tingkatkan sedikit. Saya tingkatkan sedikit bagaimana dia merasa bersalah. Memang di sana ada tekanan, tapi saya dari fakta tadi. Teori boleh bicara, tapi kita semua berada dalam keseharian, tidak teori. Jadi kita selaraskan saja antara teori yang ada, yang diberikan, yang ditawarkan oleh pemerintah ke kita dengan fakta yang ada itu. Setelah itu saya lakukan pemantau, dan yang pemantau itu saya selalu mengawasi anak ini terlambat lagi atau tidak. Kadang dia terlambat lagi, kadang tidak. Oke, itu bisa ditoleransi. Pada akhirnya ada yang lebih parah, saya menemukan anak. Memang itu terus dari minggu ke minggu terlambat, ibu masuk ke acara dia terlambat terus, baju susah sebelum masuk ke dalam. Sepertinya dia hidup ini tak tahu tujuan. Gimana caranya? Habis kehilangan cara posisi kontrol saya udah, terpaksa saya memakai yang terakhir posisi kontrol penghukum. Jadi penghukum dalam tanda kutip saya pakai yang tidak mencederai apanya fisiknya, tapi semacam efek jerah. Dia akhirnya jerah. Dengan dia malu, dia tertekan, dia apa? Dia nggak, akhirnya dia bisa berubah. Ada yang begitu. Ada juga dengan maksud itu tadi kita nggak boleh menekan. Kita lihat dulu pertama karakter anak. Kalau karakter anaknya pemalu, ya dia sampai ke tahap penghukum. Biasanya nih kita berteman dengan manajer, dia udah baik-baik saja. Itu pas anak yang punya malu tinggi, yang cepat sadarnya. Tapi kalau anak kelas bandel, saya terakhir pakai posisi kontrol saya penghukum. Hanya itu yang dapat saya bagi dengan kita semua. Sekaligus saya punya saran di sini. Emang jujur, idealisnya kita memakai yang Malaysia itu yang paling aman untuk anak. Tapi apakah, pertanyaan lagi, apakah anak selalu kita selalu kita didik, kita ajar untuk dia mendapatkan segalanya yang dia mau, yang dia inginkan sesuka-suka dia. Ini sekarang tantangan kita bersama. Ya, sekarang kita berada pada itu. Sepertinya di manajer, anak itu dianggap baik semuanya. Dianggap anak itu antusias semuanya. Dianggap anak itu memang ingin belajar, mau belajar, ingin ilmu semuanya. Tapi fakta lagi fakta, anak itu tidak semuanya begitu. Jadi maafkan saya itu, saya telah melakukan yang seperti tadi keseharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat penanya yang ada di sini. Ya betul yang dibilang sama Ibu Bunda tadi itu memang tepat sekali. Ya, kadang kita sebagai guru itu nanti kalau anak ada berbuat kesalahan, kita langsung menghukum tanpa mencari tahu dulu apa permasalahan dari anak kita.
Jadi kita cari tahu dulu kesalahan anak kita, kemudian nanti siapa tahu nanti ada kebutuhan dasar yang sudah kita bahas tadi yang belum terpenuhi oleh anak-anak murid kita, gitu. Nah, kemudian nah ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya siswa yang bertengkar dengan temannya karena tugasnya dicontek. Nah ini ada, kalau posisi kita sebagai penghukum, berarti kita suruh nanti dari kesalahan yang diperbuat oleh anak kita suruh misalnya dia push up sebanyak 10 kali. Kemudian nanti kita tuntut dia untuk harus melakukan apa gitu. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah kalau pembuat rasa bersalah ini misalnya kita mengucapkan kepada anak, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, gitu. Ibu kecewa sama kamu. Nah, itu berarti kita kepada siswa kita membuat rasa bersalah kepada anak. Selanjutnya ada posisi kita sebagai teman. Kalau kita sebagai teman, berarti kita merangkul anak-anak murid kita, misalnya, ayolah nak sopan, bisa menghargai teman, misalnya gitu. Buatlah ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Kemudian ada pemantau. Nah kalau pemantau, kita sebagai seorang guru, misalnya kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kalau pemantau itu kita menanyakan konsekuensi kepada anak murid kita. Kemudian ada lagi sebagai manajer. Nah sebagai manajer di sini, kita sebagai guru itu kita tanya dulu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kemudian kira-kira untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang harus kamu lakukan? Jadi kita tanya dulu kepada siswa kita itu baik-baik. Nah ada poin yang ke-6 lagi, keyakinan kelas. Nah mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada yang mau menanggapi? Oh iya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi Bunda ucapkan kepada Ibu yang telah memberikan waktu dan untuk menyampaikan tanggapan keyakinan kelas. Mengapa? Menurut Bunda, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja yang sepanjang Bunda jalanin? Kalau keyakinan berarti terlebih dulu anak sudah punya kesepakatan bersama guru di kelas. Jadi anak punya kontribusi untuk mengungkapkan sesuatu pendapat, ide, masukan, kemudian ditulis, itu menjadi kesepakatan antara guru dengan kelas. Jadi tidak ada tekanan, semacam tekanan, tidak ada paksaan, dan tidak ada hukuman. Yang ada hanya konsekuensi. Konsekuensi kalau tidak dilaksanakan sebelum belajar tidak disapu, kotor. Terpaksa guru menunggu piket yang menyapu, ya terlambat, itu konsekuensinya. Kemudian lagi, kalau tidak berdiskusi di luar, ya terpaksa ditunggu, konsekuensinya terlambat memulai proses pembelajaran. Itu bukan hukuman, tapi konsekuensi. Itu yang keyakinan tadi. Kalau peraturan, di balik peraturan yang Bunda tahu itu pasti ada semacam tekanan. Ada tekanan, ada tidak konsekuensi lagi. Contoh nanti itu ada semacam apa? Kalau dilanggar aturannya, ini ada hukuman ya. Oh kita dapat hukuman nih, gawat. Harus begini, harus begitu, harus begitu. Jadi di balik aturan ada hukuman yang pasti. Jadi itu pendapat Ibu. Ya silakan, terima kasih. Terima kasih Bunda. Ya betul ya Bapak Ibu yang dibilang sama Ibu Desri ini tadi, bahwa mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Karena itu ada perbedaannya ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu kita bersama-sama siswa berdiskusi atau siswa itu diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.
Sedangkan kalau peraturan itu biasanya kalau peraturan itu hanya guru yang membuat, nanti siswa yang mematuhi. Gitu. Jadi kalau peraturan kelas itu tidak datang dari diri siswa, tapi ada paksaan dari orang lain. Iya Bu Rita, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih kepada Ibu Mira. Tentang poin yang ke-6 ini tentang keyakinan kelas. Tadi kan ada mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Di sini saja pertanyaannya, apa itu perbedaan? Mungkin agak ragu ya antara keyakinan kelas sama dengan kontrak belajar kelas. Soalnya saya sendiri di awal pertemuan saya memberikan kontrak belajar, tapi tidak dengan keyakinan kelas, dan itu pun sudah disetujui sama siswa di kelas. Apakah itu tuh akan membuat keterpaksaan ke siswa atau bagaimana? Atau diganti kata-katanya dengan keyakinan kelas? Apa bedanya dengan kontrak belajar? Terima kasih kepada Bu Rita. Ya, kata Bu Rita tadi kenapa apa bedanya keyakinan kelas sama kontrak belajar gitu ya? Iya, di kelas. Ya, kalau menurut saya ya Bapak Ibu, kalau kontrak belajar itu biasanya dibuat oleh guru ya Bu Rita, bersama-sama sama siswa. Kemudian kalau kontrak belajar itu nanti ada paksaan sama siswa. Kalau misalnya di kelas, misalnya Bu Rita sudah melakukan atau meminta pendapat kepada siswa, berarti itu sudah masuk ke keyakinan kelas. Cuman mungkin namanya saja yang berbeda gitu. Ya. Bahasanya. Bisa jadi nanti kontrak belajar yang dibuat masuk ke peraturan, bisa jadi ke keyakinan. Jadi tergantung bagaimana menerapkannya di kelas pas membuat kontrak belajar itu ya. Iya. Dan kita lanjut Bapak Ibu, kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada kegiatan yang akan kita lakukan dalam pembuatan keyakinan kelas, yaitu guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama harus berdiskusi dulu tentang peraturan. Setelah siswa berdiskusi bersama guru, kemudian kita rumuskan peraturan yang dikemukakan oleh siswa kita tadi untuk dijadikan keyakinan. Nah, setelah kita sepakat bersama siswa, barulah nanti kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas kita dengan cara menempelkannya di dinding sekolah kelas supaya nanti siswa bisa bersama-sama melihatnya. Kemudian lanjut, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini ada beberapa langkahnya. Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, kemudian mudah diingat, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan, kemudian dibentuk dalam bentuk positif, semua warga kelas dilibatkan dalam membuatnya dan dilakukan lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi kita cari tahu dulu perasaan siswa, misalnya siswa kita memimpikan kelas yang seperti apa, saya kelas yang nyaman. Nah, kalau untuk menciptakan kelas yang nyaman berarti siswa kita harus bagaimana? Kemudian Bapak Ibu, dalam membuat keyakinan kelas itu kita membuatnya dalam bentuk kalimat positif. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas itu kita tidak boleh menggunakan kata-kata jangan atau tidak boleh. Misalnya tidak boleh terlambat. Nah, itu tidak boleh buat keyakinan kelas seperti itu. Jadi kita ganti bahasanya dengan bahasa positif. Misalnya datang tepat waktu. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa yang negatif. Jangan membuang sampah sembarangan. Tidak boleh seperti itu. Nah, ini ada Bapak Ibu contoh keyakinan kelas yang sudah pernah saya buat. Ini ada yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan, kemudian belajar dengan
tekun dan sungguh-sungguh, menghormati dan menghargai guru, kemudian mengerjakan tugas piket dengan tanggung jawab. Ini salah satu contoh bentuk keyakinan kelas. Nah, tadi yang terakhir ada namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kemudian segitiga restitusi ini Bapak Ibu dia terdiri dari 3. Yang pertama, dalam menerapkannya kita harus menstabilkan identitas anak terlebih dahulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Nah, poin pertama tadi menstabilkan identitas. Nah, apa tujuannya? Tujuannya yaitu membantu individu merasa aman dan dihargai sebagai pribadi yang berharga, terlepas dari kesalahan yang telah dilakukannya. Jadi, kalau anak ada yang membuat kesalahan, kita tidak boleh langsung menyalahkan anak. Jadi, kita harus mencari hal-hal positifnya terlebih dahulu. Misalnya kita bisa menggunakan bahasa seperti ini, berbuat salah itu wajar, nah, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi boleh kita menggunakan seperti itu. Kemudian ibu juga pernah melakukan itu. Dan ibu juga tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi kita tenangkan anak kita dulu, Bapak Ibu. Lanjut, yang kedua poinnya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, tujuannya di sini yaitu membantu individu atau membantu siswa memahami bahwa tindakan mereka memang salah tanpa menyalahkan atau mempermalukan mereka. Jadi validasi tindakan di sini kita menenangkan anak dulu tanpa langsung mempermalukan gitu. Jadi misalnya kata-kata yang bisa kita pergunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tanya dulu alasan anak, kenapa anak kita berbuat kesalahan, tanpa harus langsung misalnya awak bila kamu itu oleh Bapak Ibu. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang baik tanpa menyalahkan anak. Nah, selanjutnya yang poin ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, tujuannya di sini yaitu membantu individu menemukan nilai-nilai yang mereka yakini, menghubungkan dengan tindakan mereka. Nah, menanyakan keyakinan di sini setelah kita proses tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian kita tanyakan lagi keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas sama anak. Kemudian bisa kita menggunakan bahasa seperti ini. Menurut kamu apakah keyakinan kelas kita yang sudah pernah kita buat di kelas? Kemudian nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama? Jadi kita tanyakan lagi kepada anak. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kita tanya pendapat dia. Gitu. Jadi sekian presentasi dari saya. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Ya, kepada Bapak yang ingin bertanya. Terima kasih. Coba lihat poin 5. Nah, yang teman enggak? Teman kan dulu harus bisa menjadi teman juga kan? Yang pertanyaannya, mampu nggak kita sebagai guru menegakkan itu kepada siswa gitu? Misalnya guru yang bisa menjadi teman kepada ngomong seperti ini, adalah sopan dan bisa menghargai teman. Bagaimana bisa mampu kita sebagai guru untuk melakukan itu? Kadang kan kita banyak yang tidak mau gitu teman dengan siswa atau siswa yang takut berdekat sama guru. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eki. Pak Eki. Ya, posisi kita sebagai teman di sini, Bapak Ibu.
Yang pertama kita mengayomi anak dulu. Kita panggil anak itu baik-baik. Nak sinilah. Tapi kalau misalnya membawa kasar, bilang misalnya anak itu takut anak Jawa ya. Jadi kita harus seperti teman, bagaimana kita berteman, kita ayomi anak kita dulu. Misalnya, ayo anak sini, kita apakan baik-baik, kita tanya baik-baik, kemudian nanti biar anak itu dia mau mengeluarkan seperti yang sudah dibilang sama Bunda di sini tadi. Jadi kita harus baik-baik untuk menghadapi anak itu. Nanti baru kita tanyakan permasalahannya. Nah, kalau kita memposisikan ini kita sebagai teman, tentu nanti anak kita dia bisa mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam hatinya. Bisa juga Bunda tambahkan dulu ya. Iya, terima kasih. Kalau ada yang pernah Bunda lakukan juga trik-trik berteman itu, misalnya dia sudah 2 kali tidak hadir. Jadi Bunda bilang, Bunda kangen padamu. Kenapa tidak hadir 2 kali? Bunda sangat kangen. Apa dirimu benci sama Bunda? Kok nggak masuk-masuk dengan Bunda? Apa salah Bunda? Apa sih salah Bunda? Beda katanya. Itu salah satu trik Bunda. Karena Bunda ngajak, ayo kita menari, ayo. Nanti kita malu deh, malu. Kalau narinya nggak bagus, kan malu kita. Ayo nyanyi kita bagus lagi, tambah sedikit lagi. Nanti kita malu kalau nyanyi nggak baik. Nah, gitu-gitu. Udah begitu-gitu ya. Ya, balik. Jadi kita ayomi anak kita dulu balik. Ada Bapak Ibu yang lain yang mau menambahkan lagi? Oh ya, ada yang mau bertanya silakan kepada Bu Nita, dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Mira. Ini terkait kepada slide atau yang ketiga kalau nggak salah tentang kolaborasi antara siswa, maksudnya kerjasama. Ya. Di sini yang mau ditanyakan, saya di sini kan sebagai guru matematika. Kalau kita mengerjakan sudah latihan kepada siswa, boleh kita bilang kepada siswa, boleh kalian bekerja sama, boleh. Tapi terkadang ada siswa yang komplain dengan kata-kata seperti itu. Ya, salah satunya mungkin siswa yang pintar. Bu, tidak bisa kayak gitu loh Bu, aku ini kerja sama tuh kayak itu, tapi ini hanya menerima hasil, begitu. Jadi pertanyaannya di sini, bagaimana cara mengatasi hal yang seperti itu kepada siswa yang hanya kerja sama yang dibilangnya itu ya hanya untuk menerima hasil dari temannya yang pintar, seperti belajar matematika salah satunya. Terima kasih Bu Mira. Ya, terima kasih buat Bu Nita. Nah, yang demikian memang sering terjadi sama kita Bapak Ibu. Ya, langkah pertama yang perlu kita lakukan tentu kita harus mengamati siswa kita dulu berkelompok. Nanti setelah kita amati, kan nanti kita tahu tuh mana siswa yang misalnya hanya menumpang nama kelompok misalnya kan. Ada nanti siswa yang demikian. Nah, nanti kita tanya sama mereka. Kita tuntut dulu baik-baik, atau nanti kita juga bisa seperti yang sudah dijelaskan tadi melakukan segitiga restitusi. Jadi kan itu dia udah membuat suatu kesalahan atau melanggar keyakinan kelas. Jadi kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama kita menstabilkan dulu identitas anak. Kemudian nanti pokoknya kita bawa dulu anak itu berdiskusi dengan melakukan segitiga restitusi. Itu begitu. Lakukan segitiga restitusi terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat. Atau Bapak Ibu yang lain ada yang mau menanggapi itu tambahan? Bapak Ibu tidak ada? Atau ada yang mau bertanya lagi? Silakan kepada Bu Puji. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin sedikit menanggapi tentang pertanyaan Ibu Rita, bagaimana menghadapi murid yang menganggap mereka hanya menumpang nama seperti itu. Ini nanti mungkin ada kaitannya dengan segitiga restitusi dan juga dengan pembelajaran kami nanti di CGP tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itulah gunanya kita mengadakan asesmen diagnostik di awal pembelajaran, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana kemampuan siswa itu
bagaimana kebutuhan belajar temannya, sehingga setiap murid itu bisa memahami kebutuhan belajar temannya tanpa harus menjatuhkan karakter temannya seperti itu. Demikian ya. Ya, terima kasih kepada Bu Puji ya, betul. Jadi kita harus demikian. Kita mengadakan atau proses pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan siswa kita. Itu nanti ada namanya ya pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Siapa tahu nanti murid yang demikian dia tidak suka belajar dengan cara berkelompok, makanya dia hanya bermalas-malasan karena dia ada yang diandalkannya. Itu boleh. Siswa yang nakal dan paling itu kan susah untuk diajak. Pak, nggak ada siswa yang nakal, Pak. Itu tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol. Itu gunanya 5 kebutuhan dasar dan 5 posisi kontrol. Jadi setelah ini kita tidak boleh lagi mengatakan oh anak ini nakal, oh anak peka gitu. Iya. Jadi anak-anak kita yang bermasalah itu siapa tahu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi gitu. Jadi kita cari tahu dulu apa kebutuhan anak itu, kenapa dia demikian. Itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sylvia Wisanti SPD yang telah memberikan materi kita pada kegiatan hari ini. Baiklah, semoga apa yang diberikan materi oleh Ibu Sylvia Wisanti SPD pada kegiatan hari ini bermanfaat dan bisa kita gunakan pada pembelajaran kita sehari-hari. Saya sebagai moderator mohon undur diri jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.